Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini. Tindakan pengecut, tindakan pengecut, tindakan pengecut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Mitos Presiden RI yang tidak berani berkunjung ke Bojonegoro karena takut lengser. Presiden Jokowi tidak datang langsung ke Bojonegoro saat meresmikan Bendungan Gongseng. Jokowi meresmikan bendungan itu, bendungan yang terbesar di Bojonegoro melalui daring, bersama dengan bendungan di Trenggalek. Mitos yang beredar, pemimpin yang datang ke Bojonegoro bisa lengser. Apakah benar? Salah satu penganut budaya Jawa, Mbah Suri 62 tahun, menuturkan, hingga kini belum pernah ada kabar presiden berkunjung di Bojonegoro setelah presiden pertama, Soekarno. Memang setahu saya belum ada presiden yang kesini ke Bojonegoro, kalau ada itu dulu zaman Mbah Karno. Tutur Mbah Suri kepada Detikcom Rabu 1 Desember yang lalu. Mbah Suri memang sangat ingat dengan cerita zaman dulu yang kini banyak dijadikan warga sebuah mitos. Namun sebagian masyarakat juga sangat percaya dengan mitos itu. Sebagian percaya ya sebagian menganggap mitos. Mitos yang tercipta dalam cerita di masyarakat, kata Mbah Suri, dalam peperangan zaman kerajaan Majapahit, barang siapa raja yang lebih dahulu menyeberangi Bengawan Solo, berarti orang itu memasuki Bojonegoro. Bisa dipastikan pimpinan tersebut bakal mengalami kekalahan. Terbukti dari kisah Arya Penangsang yang menyeberangi Bengawan Solo terlebih dahulu untuk menyerang prajurit Pajang. Pada cerita tersebut, kata Mbah Suri, kesaktian Pangeran Arya Penangsang hilang secara tiba-tiba sehingga dirinya kalah dan mati dalam peperangan itu. Dan bisa diyakini jika ada pemimpin negeri yang masuk ke Bojonegoro, maka dia harus siap untuk kalah dalam artian siap lengser dari tahtanya. Begitu pungkas Mbah Suri. Nasib rezim penakut. Sesungguhnya, rakyat harus iba dan kasihan terhadap rezim dan gerombolannya. Mereka tidak pernah sepi dari rasa takut. Entah bayangan apa yang menggelayut di matanya, kelihatannya rasa takut sudah akut sehingga kadang mereka takut pada ulahnya sendiri. Jejak ketakutan mereka terekam dengan jelas. Setelah mereka takut terhadap media sosial atau medsos dan juga ceramah-ceramah agama, mereka kini takut pada gambar, coretan dan juga tulisan alias mural. Bukan mereka tidak berdaya melawan rasa takut. Sebenarnya mereka sangat perkasa dan kuasa, bahkan kekuasaannya mendekati absolut. Ketakutan terhadap media sosial mereka tambahi dengan undang-undang ITE. Tidak puas dengan undang-undang, mereka bendung dengan surat edaran Kapolri tentang hate speech. Siapapun yang ngomong meski lewat medsos yang isinya tidak membuat penguasa senang, langsung dipolisikan dan dikandangi. Mereka beralat buzzer untuk memelototi rakyat yang kritis. Mereka mengeksploitasi buzzer untuk mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut rakyat. Kadang-kadang buzzer memancing-mancing rakyat biar bisa emosi dan marah. Kalau sudah marah, mereka tinggal lapor polisi lalu diciduk dan dipenjara. Namun, jika buzzer yang melanggar, polisi menjadi buta dan tuli. Perangkap mereka canggih sekaligus kurang ajar. Jancuk tenan, begitu kata arek Surabaya. Terhadap Islam, mereka juga takut berlebihan. Mereka takut melihat jenggot, celana cingkrang, dan ceramah agama. Mereka juga Parkinson melihat solidaritas dan soliditas umat Islam. Meski takut, mereka tidak akan lari. Mereka intip dari bilik-bilik kekuasaan. Mereka melawan dengan segala kemampuan menggunakan tangan binaan. Perangkat hukum mereka pakai untuk bemper rasa takut. HTI dibubarkan, FPI diluluhlantakkan. Ceramah agama dimata-matai dan kajiannya pun diintimidasi. Padahal sejak 14 abad yang lalu, ceramah agama yang seperti itu. Ada yang teriak-teriak sambil mengacungkan jari. Ada yang gebrak-gebrak meja dan banyak yang lembut bersahaja.
Tapi mereka sebatas ceramah, tidak ada yang berubah baik isi ceramah maupun cara penyampaiannya. Mengapa tiba-tiba sang rezim petugas partai alergi terhadap Islam? Bahkan semua yang berbau Islam seakan harus salah dan juga layak untuk dibenci. Dulu mereka juga takut pada kaos dan baliho, takut pula pada gambar Habib Rizik. Fotonya diinjak-injak dan dibakar dengan penuh kebencian. Belum lama ini sang pembakar sudah game over. Dia adalah Budi Jarot yang kuburannya viral karena sempat amblas, entah karena apa. Kini ketakutan rezim pun semakin parah, mendekati stadium 4. Mereka tidak kuat menatap mural anak-anak muda yang sedang berkreasi dengan tulisan kritis dan kreatif. Padahal, mural ini hanyalah saluran belaka. Setelah tidak ada lagi tempat untuk mengadu, wakil rakyat tidak mungkin mendengarkan suara hati rakyat karena mereka sudah senyawa dengan rezim. Apa yang tertulis di tembok-tembok jalanan itu sesungguhnya suasana batin rakyat. Lihat saja bagaimana secara langsung mereka lugas menyampaikan perasaan batin mereka. Yang bisa dipercaya dari TV cuma azan. Kami lapar Tuhan, jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art. Begitu takutnya dengan grafiti sehingga membuat rezim langsung perintahkan aparat untuk menghapusnya. Sebelumnya mural di sejumlah daerah juga dihapus oleh aparat. Misalnya mural yang menggambarkan wajah mirip Jokowi dengan tulisan 404 not found di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Ada juga mural bertuliskan wabah sesungguhnya adalah kelaparan yang terletak di Parung, Serap, Ciledug, Kota Tangerang. Rezim mestinya takut jika rakyatnya tidak bisa makan. Bukan takut pada bayangannya sendiri. Mereka mestinya takut menumpuk utang dan menyelewengkan anggaran. Mereka seharusnya takut memfitnah dan mengadu domba masyarakat, terutama umat Islam. Tampaknya mereka tidak takut ditawur rakyatnya sendiri. Mereka kini sedang takut kelakuannya sendiri, takut terbongkar kebobrokannya, dan juga keculasannya. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat bagaimana setiap hari dihantui ketakutan masa depan yang suram, PHK setiap saat dan juga tidak bisa makan. Yang mereka pikirkan hanya ketakutan mereka sendiri. Semoga ketakutan mereka malah jadi kenyataan. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini. Tindakan pengecut